justru bunuh diri karena tidak mau obat-obatan dari hasil yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nakama sekalian? Ya, hari ini kita akan membahas terkait anime Demon Slayer Arc Infinity Castle. Jadi kita tahu Jumat kemarin film ini telah tayang di seluruh bioskop Indonesia, dan gua adalah salah satu orang yang nonton di hari Jumat tersebut. Ketika gua menonton film tersebut dan betul ya kita tahu lah ya bahwa Ufotable ini punya kualitas animasi yang sangat-sangat luar biasa, baik dari segi sound effect, dari segi grafik, dari segi background, semuanya diracik dengan sangat-sangat fantastis, sehingga kita yang di sana itu betul-betul terbawa suasana sedih, kita jadi sedih, geram kita jadi geram, dan sebagainya. Dan di film kemarin ada satu karakter yang betul-betul bikin kita sedih gitu. Karakter ini kita anggap awalnya jahat ya, karena telah membuat salah satu hasil rakitan dari donat. Tapi meskipun demikian, dia punya histori yang cukup kelam, cuy. Ya, di sini saya sedang membahas Akaza Upper Moon 3, Akaza iblis tingkat atas yang ketiga. Ini menurut gua benar-benar menarik untuk kita bahas, baik dari segi spiritualitas ataupun perspektif etika dan moral. Jadi kan kalau ceritanya tuh Akaza itu namanya Hakuza ya, seorang pria yang mempunyai ayah sakit-sakitan. Bahkan ia sampai mencuri untuk membeli obat untuk ayahnya. Akaza ini betul-betul orang yang betul birrul walidain, cuma karena dia tidak ada potensi pada saat itu ia mencuri. Namun apa? Ayahnya justru bunuh diri karena tidak mau obat-obatan dari hasil yang haram. Ada satu kata-kata yang betul-betul nusuk banget ya, dan ini menurut gua realitas dari negara Indonesia juga. Kata Akaza itu, bahkan orang miskin tidak boleh hidup di dunia ini katanya, kalau nggak salah gitu. Dan setelah itu dia dipukuli dan terus dihina oleh warga, sampai pada akhirnya ia dipungut oleh satu perguruan dan ia mendapatkan tunangan. Nah, menariknya ketika harapan itu muncul, disitulah letak kebahagiaan seorang Akaza ketika ia hendak menikah dan telah melihat kembang api. Kembang api apa mercon ya? Kalau di sini mungkin istilahnya mercon, cuma di sana kembang api gitu, festival kembang api dengan tunangannya. Keesokan harinya disitulah letak kehancurannya. Nah, karena perguruan sebelah nggak bisa ngelawan Akaza dan gurunya, sehingga mereka pun meracuninya dengan sumur yang ada di perguruan tersebut. Nah, sehingga tunangannya dan ayah dari tunangannya ini mati seketika. Tuh bayangkan men, harapan yang akhirnya muncul itu mati gitu loh. Seberapa depresi lo gitu, lu nih lagi di betul-betul di titik rendah, kemudian ada seorang wanita yang betul-betul melihat kamu ya, habis itu wanita itu mati gitu pas hari tunangannya, dan itu diracuni. Wah, itu pas dia mukul-mukul perguruan sebelah tuh keren banget sih, serius. Dipukulinya semuanya itu, bahkan pukulan itu bisa kemudian mematahkan tangannya, meskipun ya anime ya, tapi ini real ceritanya bagus bagus banget. Hingga akhirnya dengan kemarahan itu ia menemui Muzan bertemu dengannya, dan tidak ada dialog sedikit pun. Muzan langsung jadi Akaza ini sebenarnya bukan orang yang pengen jadi iblis, jadi kuat dan segala macam, enggak. Kebetulan pada saat itu dia lagi marah, ia tidak bisa menggunakan logikanya, dan Muzan dengan sangat-sangat tidak tahu adabnya langsung merekrut dia jadi iblis tingkat atas. Drill man, ketika gue itu ceritanya bagus banget ya. Gue awal nonton itu kayak agak boring aja, even ketika Shinobu itu mati, rasaku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sedih gitu ya, karena lagunya itu bukan yang kayak Tanjiro Nota itu. Jadi setidaknya dari anime ini kita banyak belajar ya, bahwa jangan melihat orang itu dari sisi negatifnya, tapi lihatlah juga dari perspektif positif. Ya, kita lihat Akaza itu orang-orang yang jahat, kita tidak membenarkan perbuatan jahat, tapi kita harus tahu juga mungkin apa yang melatar belakangi mereka untuk kemudian berbuat jahat, apa yang membuat mereka sehingga mereka mau berbuat jahat, sehingga mereka mau mencuri, mau apa, membunuh dan segala macam lainnya. Dan ternyata mereka memang punya deep story yang betul-betul ngena banget gitu. Dan dalam Islam itu ya kita kaitkan sedikit ya dalam Islam. Jadi kita ini menjadi wibu yang spiritualis wibu yang agamis.
Ini memang ketika kita sejatuh-jatuhnya kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia ini mata. Dunia ini sebenarnya canda tawa. Innamal hayatud dunya mata. Dunia ini hanya sementara. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Carilah kawan cerita. Sejatuh-jatuh Anda berkali-kali Anda jatuh, tetap bangun dan janganlah sampai Anda menjadi orang jahat yang merugikan orang lain. Itu saja kali ini.